Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya nih sore ini? Apa kalian udah dapat profit? Saya cuma mau pesan sebentar ya, satu aja ini untuk member yang udah pasang EA ya, udah pasang robotnya. Saran saya itu ketika Anda udah taruh di VPS ya, VPS itu kan Windows 24 jam ya, sebagian besar udah pada tahu, mungkin yang baru belum tahu ya. Ketika Anda udah taruh EA-nya, udah Anda pasang, ya udah Anda diamkan aja gitu, Anda diamkan. Entah dia mau entry atau tidak mau entry. Maksud saya seperti ini, ketika Anda pasang dan blue line ini udah muncul ya, blue line atau green line lah, terserah lah itu disebutnya apa, atau garis ya, garis batas ini, pivot ya. Ketika Anda udah muncul ini berarti menandakan EA udah berjalan ya, menandakan robotnya udah berjalan dengan gambar wajah senyumnya di pojok sini nih. Di pojok sini ada wajah senyum, di sini juga ada wajah senyumnya. Itu menandakan robot sudah berjalan ya. Entah dia mau open dimanapun, yang pasti intinya kalau mau Anda tahu tentang cara entry robot, cara ini, Anda coba backtest ya, Anda coba backtest. Dan memang ketika saya pasang robot, Anda pasang robot, teman-teman yang lain pasang robot, itu nggak mungkin langsung sama entriannya, karena kita start berbeda gitu ya, startnya berbeda, jam refreshnya berbeda. Contoh, ketika saya udah refresh sekarang ya, refresh sekarang misalkan jam 3 pergantian candle di H4 ya, pergantian candle di 4, karena untuk blue line ini pergantian candle H4 dia baru muncul ya. Ketika saya refresh, maka otomatis ini garis ini bakal berpindah ke area close H4 terbaru gitu ya. Close H4 terbarunya di berapa? Nanti dia bakal nunggu M15 close, baru dia bakal muncul. Jadi ketika habis refresh, ininya bakal hilang gitu ya. Ininya bakal hilang line-nya, garisnya. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu diperhatiin seperti itu juga, nggak apa-apa. Intinya pasang, taruh, diamkan. Tapi ketika Anda masih heboh dengan cara robot ini kok belum open, bagaimana ini dengan kok open di sini, dan ketika open seperti ini ya, contoh seperti ini nih, lagi live ini ya, live XAU lagi sedang sell, posisi sell, Anda keseret dengan Anda panik sendiri gitu ya, karena Anda liatin ini, Anda panik sendiri seolah-olah ini XAU-nya mau terbang, mau apa. Mungkin memang terbang, walaupun terbang sekalipun atau kena SL sekalipun, ya itu udah jadi resiko dalam trade gitu loh. Jadi jangan Anda utak-utik lagi gitu, jangan Anda ikut open lah sell di sini di layar, jangan gitu loh. Jangan Anda utak-utik, diamkan aja. Jadi intinya ketika Anda udah pasang EA, itu wajib didiamkan gitu loh, nggak usah dilihatin juga. Jadi fungsi awal kita pasang EA itu ya, ketika Anda ada yang namanya pekerjaan lain, Anda ada kesibukan lain, Anda tidak sempat mantau chart ya, itu pakai EA ini. Tapi kalau ketika Anda sempat, Anda bisa untuk mantau market, Anda masih bisa untuk menganalisa, Anda trade sendiri gitu loh, maksud saya Anda trade sendiri. Jadi Anda akan puas dengan hasilnya nanti gitu. Ketika Anda harus MC dengan analisa Anda, ketika Anda harus loss dengan analisa Anda, atau Anda harus JP dengan analisa Anda akan puas sendiri. Seperti itu maksud saya. Jadi ketika robot yang entry dengan misalkan hasilnya minus gitu ya, hasilnya minus, pasti Anda bakal yang namanya ya gimana ya, ini begini. Jadi Anda punya analisa sendiri gitu, dan dengan Anda punya analisa sendiri, ketika robot sell seperti ini, misalkan contoh, analisa Anda mau naik misalkan sampai ke 2710 misalkan, malah analisa saya ini naik sampai 2714 ya, terus dia sell di sini, ya udah, memang itu cara entry dia, dengan ada pin bar di atas, dari atas ke bawah sini ya, LM15 dia akan open dengan arah menuju ke 2691 ya, itu arah dari line. Ketika line nya nanti berubah, misalkan H4
pas close-nya di atas, misalkan di 07 lah, lainnya gitu akan berpindah ke atas gitu ya, akan berpindah ke atas. Dan targetnya untuk sell bakal di close ketika ada pin bar dari bawah ke atas gitu ya. Jadi robot ini udah disetting sedemikian rupa, udah dibuat sedemikian rupa untuk tahan badai, tahan di market. Jadi Anda tidak perlu panik. Yang panik ketika Anda modalnya terlalu kecil dan Anda mengharapkan untungnya terlalu besar. Jadi yang realistis gitu ya. Contoh nih, saya contoh. Anda modal 100 ya, Anda modal 100. Anda menggunakan 2 pair. Terus ketika Anda profit $2 aja ya, $2. Itu Anda sudah mendapatkan 2% ya. Kok kecil bang? Ya kecil bang, modal abang kecil. $2 dari 100 itu 2%. Anda mendapat $5, udah 5% satu hari. Ketika satu hari Anda profit $2, berarti dalam 30 hari Anda profit $60. Saldo Anda akan bertambah di 1 bulan pertama itu menambah $60 ya. Bulan kedua ketika saldo Anda udah mencapai 160, ketika Anda profit 2% aja satu hari, 2%, $2 lagi ceritanya, tambah lagi $60. Bulan kedua saldo Anda udah 100%, 120% bertambah ya. Jadi yang pada intinya ketika Anda menggunakan EA, ketika Anda menggunakan robot ini, jangan pernah yang namanya berpikir untuk jangka pendek aja gitu loh. Maksud saya jangan berpikir untuk hari ini aja. Ketika Anda profit hari ini lalu Anda bingung gitu ya, Anda maksudnya ketika Anda profit hari ini Anda berpikir maunya depo hari ini, besok udah kebeli motor Ninja atau kebeli Pajero Sport, itu ya aneh-aneh aja gitu. Modal 100 ya, ada karena saya ngomong begini karena ada yang ngomong ke saya gitu ya, depo sekian bisa nggak sebulannya sekian gitu ya. Logikanya aja pakai gitu yang realistis. Modal Anda cuma 200 misalkan ya, Anda pengen profit sebulan itu 50 juta, bisa nggak bang? Teman saya bisa, si Anu bisa, ya silakan gitu loh. Maksud saya juga nggak paksa kok kalian supaya ikut entry. Cuma saran saya harus realistis gitu loh. Anda modal sedikit, harapan cuannya juga sedikit. Ketika Anda modalnya banyak, harapan cuannya juga banyak. Tapi ketika nggak ada untuk modal banyak gitu loh, sabar kuncinya, sabar. Ketika Anda kuncinya itu sabar. Ketika Anda sabar, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit, gak usah ditarik ya sebulan 2 bulan. Bukan saran saya menjerumuskan, karena memang saya juga seperti itu, nggak usah ditarik ya. Contoh saldo saya misalkan sekarang udah 200 ya kan, udah 190 misalkan. Ini udah saya pakai berapa akun sebelumnya ya, ini di sini saya pakai akun berapa akun, lihat. Oke. Nah, udah saya pakai berapa akun dan Anda udah lihat sendiri gitu. Jadi ya udah diamkan. Ketika Anda punya target, misalkan Anda mau tarik kalau sudah di $500, silahkan Anda tarik, tapi tidak perlu semua kalau saran saya. Tapi terserah Anda itu, kalau mau semua silahkan. Tapi kalau misalkan saran saya, ketika Anda masih mau lanjut dalam trade itu ya tarik setengah aja, sisakan untuk si robot biar bisa berjalan lagi, seperti itu maksud saya. Jadi ada pemasukan tambahan. Anda menggunakan EA, Anda kerja tetap seperti biasa ya, yang usaha, yang dagang, kerja. Tidak perlu tuh namanya ngeliatin market terus. Yang penting Anda udah pasang, udah mempercayakan sepenuhnya. Tapi ketika ada kendala, contoh ya, misalkan dalam satu hari Anda pantau di handphone tuh, di HP nggak pernah open. Kok ini nggak pernah open mas? Misalkan ini kok dari kemarin nggak ada open sama sekali, berarti ada yang salah dengan settingannya, seperti itu. Karena dalam satu hari pasti ada openan, pasti ada entryan gitu ya, dengan settingan di VPS. Maksud saya settingan di VPS, apa VPS nya mati, apa tiba-tiba MT4 nya ke close sendiri, apa VPS nya error, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas harus dicek itu, karena dalam satu hari ketika Anda pasang 2 pair itu pasti ada openan walaupun satu entryan itu pasti ada gitu ya.
Oke ya, kalau misalkan Anda masih bingung, Anda masih mau trade sendiri dan masih diutak-atik ya, masih diutak-atik dalam arti ya masih ada kadang-kadang Anda close karena ini begini gitu kan, karena mau ini, padahal belum tentu analisa kita benar gitu ya. Karena ini wah ini kayaknya mau naik nih, nggak sanggup nih dia turun misalkan ya, contoh nih keadaan sekarang, wah nggak sanggup nih dia turun, lah saya close aja deh daripada ini. Ternyata ntar tiba-tiba dia turun kemari, kita nyesel sendiri, aduh coba tadi jangan di close, coba tadi ini. Begitupun sebaliknya ketika analisa kita benar, tuh kan benar naik dia gitu kan ya, tuh kan benar dia naik, untung aja saya close tadi yang sellnya begini begitu ya kan. Padahal gitu ya, padahal bisa jadi dia entry sell dari sini lagi gitu loh, layarnya jarak yang cukup jauh dan dia entry sell, dia mendapatkan mendapatkan posisi bagus dan harga turun, blue line di atas pindah misalkan ya, contoh ya, blue line pindah ke atas, terus ada buntut pin bar alias buntut dari bawah ya, buntut dari bawah ke atas, dia bakal close sell-nya dengan posisi profit dan dia bakal open buy dengan posisi profit pula gitu. Profit dua kali lipat, maksudnya 2 kali entry dia profit semua. Anda recokin si robot ini, jadi nggak bakal dia profit gitu ya, karena tadi satu ini Anda cut loss, yang pertama Anda cut loss ketika dia sell lagi, karena psikologis Anda udah jatuhnya main sendiri, betul nggak? Ketika Anda ini cut loss sendiri ya, bukan robot, sendiri Anda cut loss, tag, wah bener kan naik, untung saya cut loss, terus dia open lagi sell, wah ini masih nge-sell lagi nih, nggak bagus nih robot nih ya kan. Anda berpikir seperti itu, ini tuh mau naik misalkan, ini posisi pikiran Anda, analisa Anda benar gitu ya, oke ini naik, Anda cut loss lagi nih, yang sellnya si robot itu Anda cut loss. Setelah itu harga turun sampai ke layer dia yang pertama, operan dia yang pertama, dengan blue line pindah ke atas seperti itu, dan robot bakal open buy dengan yang dimaksud switching, jadi dia bakal open buy dan sell-nya ditutup dengan untung. Tapi ketika Anda udah close itu semua, dia bakal nggak ada openan, itu sell udah minus ya, sell itu udah minus, dan dia open buy dengan naik sedikit lalu kena SL plus dengan dapat hanya misalkan 0,80 atau $1, anggap $1, sedangkan Anda cut loss tadi udah cut loss sekitar $7-8 misalkan. Anda akan berpikir tentang ini merugikan, ini sangat ini gitu, karena satu tadi Anda tidak sabar dengan proses yang udah ada gitu loh. Maksud saya ketika Anda percaya suatu keyakinan dalam di market, ya udah dipasrahkan seluruhnya ke EA. Tapi jika Anda tidak percaya, silahkan Anda tarik dan Anda jangan gunakan sama sekali. Gitu maksud saya. Jadi paham ya sampai sini. Ketika Anda percaya, Anda gunakan, lanjut. Ketika Anda tidak percaya, Anda tarik. Jadi jangan pernah diutak-utik, masih dikomplain boleh, bukan nggak boleh, dikomplain boleh, tapi dengan misalkan tidak berjalan, blue line-nya tidak ada, atau blue line ini ketika habis refresh tidak juga langsung muncul ya, karena kadang-kadang dia baru muncul setelah M15-nya close ya. Terus komplainan itu saya terima ketika misalkan memang di luar kinerjanya robot, misalkan wah 1 hari nggak ada openan sama sekali, itu nggak mungkin, pasti ada gitu, harus ada dan pasti ada gitu ya. Nah kalau misalkan nggak ada openan baru bisa dikomplain, boleh komplain ke saya boleh, tapi kalau misalkan Anda utak-utik dengan cara ini saya close aja ya, ini tuh mau naik, ini tuh mau ini gitu, itu analisa Anda sendiri gitu, silahkan Anda buka akun sendiri, Anda trading sendiri, nggak perlu pakai robot gitu maksud saya. Atau ketika Anda punya modal double, misalkan Anda punya modal $500, oh saya mau masukin ke robot 200 mas, saya 300 saya mau manual, itu lebih bagus. Jadi ketika robot open Anda nggak bakal ikut campur, dan Anda open manual, robot open sell, Anda open buy, silakan aja gitu loh, nggak ada masalah gitu ya. Sampai sini paham ya untuk semuanya ya. Ini yang Anda kira tadi mau naik, perlahan udah mulai turun dan robot sudah mulai profit sedikit-sedikit, tapi yang jelas mau itu entry sell mau dapat atau enggak itu saya nggak peduli ya tentang robot ini, karena saya tetap main di manual, ada
saya main di manual untuk menyalurkan analisa saya, kepenasaran saya itu di manual. Jadi jangan Anda lihat, wah ini tuh mau turun mau naik, Anda gangguin ini robot dengan Anda open sendiri pun itu udah mengganggu. Dalam arti mengganggu, Anda bakal koreksi analisanya si robot, kasarnya gitu. Anda pasti bakal koreksi ketika Anda masuk ke market, ke akun yang sama. Ketika robot open udah pasti bakal Anda sibuk sendiri gitu maksud saya. Jadi saran saya nggak usah diutak-atik ketika Anda mau open untuk menyalurkan hasrat Anda, penasaran di market atau mau menyalurkan analisa Anda buka akun sendiri, akun send atau akun biasa, itu terserah gitu loh. Robot misalkan open sell, Anda mau open buy silahkan gitu. Yang pastinya jangan diutak-utik, karena ujung-ujungnya kalau ini habis Anda pasti akan menyalahkan ownernya gitu loh maksud saya. Saya juga nggak bakal mau lah kalian loss, kalian ini juga saya nggak bakal mau gitu, karena kita menggunakan AI yang sama, robot yang sama, walaupun entry-nya berbeda sedikit-sedikit tapi arahnya udah pasti benar, cara entry udah pasti benar gitu ya. Cara entry-nya udah pasti benar, arahnya udah pasti benar. Jadi silahkan kalian pikirkan ulang ya ketika kalian mau ganggu ini semua. Udah gitu ketika misalkan ya contoh ya, ada buy BTC di sini misalkan ya, ada buy BTC di sini, harga turun ke sini, sedangkan SL Anda ya masih jauh di bawah sini. Anda di sini ya ada pin bar, di sini ada buy, di sini ada buy, di sini harusnya ada buy lagi karena ini udah Anda close. Karena ini udah Anda close, Anda hanya open di sini, naik sini satu dan langsung turun lagi, itu paling kena 1 atau 2 dolar misalkan. Harusnya bisa kena banyak ya, saran saya harusnya bisa kena banyak. Karena apa? Anda ada openan di sini 1 2 3 layer naik ke atas sini ya, secuan itu tadi 1, karena Anda cut loss sendiri yang Anda pikir harga udah tinggi atau segala macamnya itu, karena di market itu nggak ada harga udah tinggi, nggak ada harga udah tinggi, tapi ada harga di dasar ya, ada harga di dasar, ada harga bawah gitu ya. Jadi kita memahami market itu harga udah tinggi full keberapa itu nggak ada. Jadi kayak macam misalkan BTC ini udah paling tinggi 100.000 dolar misalkan, masih bisa naik bang, bisa naik bang, karena sebuah benda atau sebuah entitas, sebuah mata uang itu akan selalu cenderung bisa naik harganya, terus tidak akan pernah maksud saya bisa turun cuma sedikit ya. Kayak macam misalkan harga emas itu naik terus, cenderung naik, ketika turun hanya sedikit gitu ya, gak mungkin terlalu banyak turunnya. Oke, gitu aja deh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.